Amma ba'du, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian selawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarga dan para sahabat beliau dan kepada seluruh umat beliau yang selalu berada di atas petunjuknya sampai di hari kiamat nanti. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk mereka. Jemaah kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita bersama duduk di majelis ilmu ini untuk sama-sama mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahannya untuk kita mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Kita masih membahas kitab 40 hadis kaitan dengan kaum wanita. Hadis yang selanjutnya itu kaitan dengan khalwat atau kaum laki-laki yang bersama dengan perempuan pada tempat ya tertentu. An Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wad-dukhula 'ala an-nisa' فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hatilah atau janganlah kalian wahai kaum laki-laki masuk ke dalam kaum wanita, ya, termasuk di tempat kaum wanita. Waqala rajulun minal ansar, ada seorang laki-laki dari kaum Ansar berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya itu adalah iparnya atau keluarga dari pihak suaminya? Qala alhamu almaut, itu justru iparnya itu adalah yang penyebab kehancuran atau kematian. Di sini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam memberikan batasan pergaulan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan, dan hukum asalnya tidak diperbolehkan bagi kaum laki-laki untuk masuk pada tempat yang menjadi kekhususan kaum perempuan. Entah itu tempat yang sifatnya nyata, ya, ruangan, rumah, gedung atau apa begitu, ataupun ya tempat yang sifatnya maya kalau di zaman kita sekarang ini, ya, yang tidak nampak. Ada grup-grup tertentu yang khusus kaitan dengan kaum wanita, ada media khusus kaitan dengan kaum wanita, maka di situ di hukum asalnya itu tidak diperbolehkan bagi kaum laki-laki untuk masuk di situ. Nah, di sini Nabi SAW ditanyakan tentang sesuatu yang menjadi kebiasaan yang ada di masyarakat itu dan juga ya di masyarakat kita sekarang ini. Itu seorang laki-laki bertanya, kalau seandainya atau bagaimana kalau seandainya yang masuk itu adalah keluarga dari suaminya, iparnya atau yang misalnya itu disebut alhamu, masuk menemui perempuan tersebut atau masuk atau berkhalwat dengan perempuan tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan alhamu al-maut, ya, maka justru keluarga dekat itulah yang menyebabkan kematian. Jadi di sini maksudnya adalah apa? Akan menyebabkan kehancuran.
Karena biasanya kita bermudah-mudahan dengan keluarga dari pihak suami kita, karena sudah dianggap sebagai bagian daripada keluarga, dan terkadang kita tidak mampu menjaga batasan pergaulan kita dengan keluarga suami kita, keluarga laki-lakinya, karena sudah dianggap sebagai bagian daripada keluarga kita. Nah, dari gampang-gampang seperti inilah yang akan justru menjadi musibah, ya, yang akan justru menjadi musibah dalam pihak keluarga itu. Dan betapa sering kita mendengarkan cerita kabar di media sosial, ya, ataupun di dunia nyata yang memang terjadi secara realitanya, ya, antara keluarga suami, kakak atau adik daripada suami laki-lakinya, adik laki-lakinya suami atau kakak laki-lakinya suami bermasalah dengan istri, ya, karena suami menganggap itu hal yang biasa, padahal itu menjadi sumber hancuran daripada rumah tangganya. Maka di sini jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, syariat memberikan batasan. Nah, apalagi orang-orang yang tidak sama sekali punya hubungan keluarga apa-apa. Nah, ini yang sering kita singgung juga di pengajian-pengajian seperti ini, kaitan dengan fenomena pergaulan bebas dengan tanda kutip, ya, saya kasih tanda petik, ya, di media sosial, ya, di platform tertentu, ya, itu terkadang ada semacam sedikit kebebasan, ya. Kalau di dunia nyata kadang dia ya mungkin malu atau apa, tapi kalau sudah di media sosial itu bercanda antara laki dengan perempuan di kolom-kolom komentar, ya, dan yang naifnya mereka cerita-cerita juga begitu, ya. Oh, ini Ummu Fulana komen di status saya dan seterusnya. Yang cerita itu ya bapak-bapak itu. Nah, atau suami-suami, ya, ikhwan cerita, ya Ummu Fulana dan seterusnya. Komentar, ya, chat di Allah Ta'ala, ya, apa yang terjadi di situ seakan-akan itu menjadi hal yang biasa. Ya, akhirnya apa? Ya, dijembatani oleh syaitan, ya, dijembatani oleh syaitan. Semakin lama semakin mengarah kepada hal-hal yang tertentu. Ya, akhirnya terjadilah, dan banyak sekali, ya, saya didatangi beberapa ikhwan, beberapa suami mengeluhkan kondisi istrinya seperti itu, ya. Nah, istrinya pakai HP Android, ya, HP-nya dikasih pola atau sandi begitu, ya, sehingga tidak bisa diakses oleh suaminya, tidak bisa dilihat oleh suaminya. Nah, kemudian, ya, malam-malam, ya, dia, ya, kerjaannya begitu, chattingan pakai HP, apalah gitu, dia buka HP malam-malam itu, ya, entah apa kebutuhannya, ya, malam-malam ketika suami tidur, ya, sering diceritakan seperti itu, ya, dan itu menjadi malapetaka rumah tangga itu. Nah, ya, susah bagi seorang suami untuk berhusnuzon kalau kondisinya seperti itu. Apalagi istrinya belajar online apa di jam 2 malam gitu. Nggak tahu juga belajar online. Kalaupun itu belajar online, ya nggak usah belajar online di jam-jam seperti itu. Itu jam istirahat, itu jam bersama dengan keluarga dan seterusnya. Tapi susah memang, ya. Itu akan menumbuhkan benih-benih permasalahan, ya, polemik di dalam rumah tangga. Nah, ini perlu diperhatikan oleh kita sebagai kaum wanita dalam menjaga batasan-batasan interaksi kita dengan kaum laki-laki. Nah, ya, termasuk juga
di tempat-tempat tertentu, ya, di kendaraan atau di tempat kerja dan yang semisalnya, ya, di mobil. Biasa kan ada orang punya supir pribadi, dia kemana-mana dengan supirnya tersebut, ya. Ibu-ibu ataupun kaum wanita secara umum punya supir pribadi laki-laki, dia pergi kemana-mana dengan diantar ke sana, diantar kemari dan seterusnya dengan laki-laki tersebut. Ya, kita jangan beranggapan bahwa nggak mungkin saya, ya, kita menganggap itu nggak mungkin, tapi syaitan itu tidak ada yang nggak mungkin. Syaitan. Jadi hukum syariat tidak dikembalikan kepada person-person tertentu. Oh, ini bukan berkaitan dengan saya karena saya nggak mungkin seperti itu. Kaitannya dengan si fulanah. Ya, itu enggak. Hukum syariat tidak seperti itu. Hukumnya sifat universal. Anda punya hasrat atau tidak hasrat, Anda mungkin atau tidak melakukannya, ini batasan syariat, tidak ada kaitan dengan kemungkinan atau tidak. Karena itu sifatnya apa? Sifatnya fleksibel. Sifatnya apa? Tidak bisa menjadi standar hukum, ya. Oh, saya ini sudah tua, Ustaz, ya, nggak mungkin supir saya, atau sebaliknya, supir saya sudah tua, ya, nggak mungkin saya punya apa-apa dengan dia. Ya, itu kalau diukur dengan pribadi kita masing-masing, tapi syaitan tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan itu sebagai perantara merusak, ya, merusak antara laki dengan perempuan, atau di dunia kerja, di tempat-tempat pendidikan, di sekolah-sekolah, ya, ini perlu kita perhatikan. Nah, berkhulwat yang dimaksudkan di sini adalah berduaan antara laki dan perempuan, ya, di tempat yang tertutup, ya, itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau di tempat yang kemungkinan besar jauh dari jangkauan orang meskipun itu terbuka. Itu juga termasuk khulwat. Nah, sehingga disebutkan di sini yang disebut dengan khulwah itu diantaranya infiradu rajulin wahidin bimra'atin wahidatin ajnabiyatin anhu fi makanin ya'manani an la yattali'a alaihima ahadun, yaitu bersendiri berduaan, ya, antara seorang laki-laki dengan perempuan yang ajnabiyah, yang tidak punya hubungan keluarga sama sekali dengan dia, di tempat yang mereka aman dari jangkauan seseorang pun, ya, meskipun itu tempat terbuka umpamanya, tapi nggak ada orang yang akses ke situ, nggak mungkin dilihat oleh orang, ya, tetap itu namanya khulwat juga. Nah, adapun kondisi yang kedua yaitu khulwat tapi ada orang lain selain daripada kedua orang tersebut. Maka di sini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diperinci oleh para ulama, apabila di tempat itu, ya, sudah dimaksimalkan tidak akan ada khulwat yang secara langsung, ya, terjadi antara laki dengan perempuan tersebut, ya, bersamaan dengan adanya orang lain. Umpamanya kita melakukan rapat di ruangan, ada guru perempuan, ada guru laki-laki berkumpul dalam satu ruangan, itu tidak dinamakan khulwat. Karena ada guru, ada orang lain, ataupun bahkan mungkin anggaplah guru laki-laki satu, guru perempuan satu, ya. Kemudian berada dalam satu ruangan untuk keperluan interview, umpamanya lamar kerja, tapi mereka berdua terpisah, ya, di tempat yang berbeda. Ada pengujinya satu atau dua orang di situ. Nah, itu tidak termasuk khulwat. Nah, kalau seandainya, ya, itu kemungkinan besar tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebagian para ulama memberikan keringanan, ya, kebolehan untuk hal-hal seperti itu. Nah, tapi kalau yang ada dalam ruangan itu adalah hanya dua orang, satu
yang interviewernya itu perempuan laki-laki, kemudian yang diinterview perempuan, duduk satu meja, satu ruangan dalam sebuah ruangan. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, itu yang disebut dengan apa? Khalwat. Wallahu ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wudi'at al-janazatu wa ihtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qala qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin qalat ya waylaha aina yadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'ahu la sa'iqa. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila jenazah sudah diletakkan jadi tempat untuk membawanya, kerandanya dan semisalnya, dan dibawalah oleh kaum laki-laki di atas ya punggung-punggung mereka, apabila jenazah itu adalah jenazah yang baik, maka dia akan mengatakan segerakanlah aku, ya. Apabila jenazah itu adalah jenazah yang tidak baik, maka dia akan mengatakan wahai celakalah aku, kemana mereka akan membawaku. Suaranya akan didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Seandainya manusia mendengarkannya, dia akan pingsan. Kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara spesifik hadis ini kaitan dengan apa? Dengan hukum membawa jenazah, ya, bagi kaum laki-laki, ya. Jadi yang membawa jenazah itu adalah kaum laki-laki, itu hukum asalnya. Selama di situ ada kaum laki-laki. Kecuali memang sudah tidak ada kaum laki-laki sama sekali, maka ya sudah berlakulah hukum yang selain daripada hukum asal. Boleh bagi kaum wanita untuk memikul jenazah tersebut meskipun jenazahnya adalah seorang laki-laki, ya. Ketika umpamanya anggaplah di tempat tersebut tidak ada laki-laki pun, ya, atau ada seorang laki-laki tapi dia tidak mampu untuk membawanya, entah keterbatasan atau cacat atau apalah begitu, dia tidak mampu, maka ya sudah, jelas yang di situ yang membawanya adalah kaum wanita. Nah, di sini Nabi SAW Nabi SAW mengabarkan tentang kondisi manusia ketika mereka digiring ke tempat kuburan mereka, ke alam kubur mereka, ya, ke alam kubur mereka. Di situ manusia sudah mulai muncul kesadarannya, ya. Dia sudah mulai tahu diri di situ, ya. Kalau dia sadar bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang baik, ya, maka dia akan meminta untuk disegerakan, karena dia akan dibawa ke alam kubur atau ke tempat kuburan yang menjadi yang menjadi tempat tinggal yang baik bagi dia, ya. Yang sudah kita ketahui bersama tentang kondisi kuburan bagi orang-orang yang baik, dihamparkan ke surga, dijauhkan, dilebarkan sejauh mata memandang, ada amal soleh yang mendampingi dia di situ, ada penerang dan seterusnya, ya. Maka segera dia meminta. Ya, anggaplah kita di dunia ini, kita akan diantarkan ke rumah kita, rumah mewah kita, ke istana kita yang ada segala sesuatu di situ, begitu mewah. Kira-kira apa yang kita ingin kita katakan kepada supir kita? Cepat, ya, cepat, biar kita cepat sampai. Nah, apalagi di sana ya, lebih jauh daripada itu, kemewahannya, kebaikan dan segala macamnya. Tapi itu adalah alam lain, alam barzakh. Ya, di situ manusia sadar kalau dia orang yang baik, maka dia akan minta untuk disegerakan di tempat tinggal dia yang baik tersebut, di alam kuburnya. Tapi kalau ya dia jenazah yang tidak baik dan dia sadar ketika itu bahwa dia tidak baik, maka justru dia akan mengatakan perkataan-perkataan yang buruk, ya, wailaha, celakalah dia. Kemana ya mereka akan membawanya,
Ya, seakan-akan dia apa? Dia tidak tahu, padahal dia tahu. Ya, dia akan dibawa ke alam kuburnya. Ya. Tapi di sini bukan berarti dia tidak, semua manusia tahu dia akan dibawa ke alam kubur. Tapi begitulah. Karena apa? Karena dia enggan untuk datang ke tempat itu, ya sama seperti kita di dunia ini. Orang mau digiring ke penjara, ya, dengan penjara yang paling susah di situ, dia akan apa? Ya bertanya, mau dibawa ke mana saya? Padahal dia tahu bahwa dia akan dibawa ke penjara, karena dia tidak ingin datang ke tempat itu. Ya, nah kuburan jauh lebih mengerikan lagi daripada penjara dunia. Penjara dunia masih kita bisa tidur, masih kita bisa istirahat. Di kubur, nasallallahu salamah wal afiyah, kalau seandainya itu adalah kuburan orang-orang yang tidak baik, maka itu ya akan menjadi lubang dari lubang-lubang neraka yang akan terus dikobarkan, ya, yang akan dihamparkan, yang akan ditiupkan, ya, panasnya neraka di kuburan tersebut ditampakkan setiap hari neraka di alam kubur tersebut. Nasallallahu salamah wal afiyah. Nah ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak panjang lebar di sini karena kaitan dengan apa? Membawa jenazah, hukum asalnya adalah bagi kaum laki-laki. Kemudian yang selanjutnya dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha berkata, akhadha alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam indal bai'ati an la nanuha fama wafat minna imra'atun ghairu khamsi niswatin. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat kami, ada membaiat itu sumpah setia ketika mereka masuk Islam. Di antara isi sumpah setia tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil perjanjian agar kaum wanita itu tidak melakukan, agar kami tidak melakukan niyahah. Ya, kata beliau, ya, kata Ummu Atiyah. Jadi itu diantara perjanjian yang diambil oleh Rasulullah SAW kepada kaum wanita agar mereka tidak melakukan niyahah. Niyahah itu apa? Yaitu al-buka'u bisautin wa wailin wa ma yalhaqu bidzalika min latmil khududi wa syakkil juyubi wa halqis sya'ri. Apa yang dimaksud dengan niyahah? Niyahah itu adalah menangis dengan ratapan atau menangis dengan suara yang keras, ya. Menangis dengan suara yang keras, apalagi ditambah dengan reaksi seperti memukul-mukul badan, menyobek-nyobek baju, menampar-nampar pipi dan yang semisalnya. Itu yang disebut dengan niyahah, atau mungkin bahasa kita adalah meratap dengan suara yang keras, menangis dengan suara yang keras ketika terjadinya musibah, ya, terlebih secara khusus musibah kematian. Adapun menangis, ya, biasa meneteskan air mata karena sedih dengan musibah tersebut, maka ini tidak mengapa, ya, ini manusiawi, diperbolehkan, dan itu bukan termasuk niyahah yang terlarang. Niyahah yang terlarang di sini adalah apa? Itu meratap dengan suara yang keras, menangis dengan mengeluarkan suara yang keras, teriak-teriak dan yang semisalnya. Apalagi ditambah dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak menunjukkan keriduan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan perbuatan-perbuatan yang menampakkan kemurkaan kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ini disebut dengan niyahah. Kata Ummu Atiyah, maka dari beberapa wanita yang dibaiat tersebut dengan janji-janji tadi, tidak ada yang mampu menunaikan perjanjian tersebut kecuali hanya beberapa orang wanita saja, kecuali hanya 5 orang wanita saja, sekitar 5 orang wanita. Itu menunjukkan lemahnya kaum wanita.
Jangankan berjanji dengan suami, berjanji dengan Nabi saja mereka belum tentu, ya. Ini menunjukkan lemahnya kaum wanita itu, ya. Padahal mereka sudah bersumpah setia dengan Nabi SAW, berbaiat dengan Nabi SAW agar tidak apa? Tidak niyah, tidak melakukan hal-hal seperti itu, berteriak atau meratapi, ya, musibah yang menimpa dia. Tapi begitulah kelemahan kaum wanita. Sebagian besar tidak mampu menunaikan itu, artinya mereka melakukan pelanggaran, ya, mereka melakukan dosa tersebut, ya. Kecuali ada beberapa orang saja yang mampu melakukan itu. Nah, hadis ini kaitan dengan apa? Salah satu larangan yang tadi kita sebutkan secara syariat, itu larangan untuk melakukan niyahah atau meratapi musibah yang menimpa kita, terutama kaum wanita dan masuk juga kaum laki-laki. Tapi di sini disebutkan secara khusus kaum wanita adalah karena perbuatan-perbuatan seperti itu identik dengan kaum wanita dan kebanyakan yang melakukannya adalah kaum wanita. Tapi tidak terbatas pada kaum wanita saja, ya. Kalaupun ada laki-laki yang memiliki tipe seperti itu, seperti kaum wanita, meratap dan semisalnya, ya, maka ya itu termasuk niyahah juga, ya, maka itu adalah perbuatan yang dilarang. Tapi disebutkan di sini kaum wanita itu hanya sekedar keumuman saja, ya. Dan hukum itu dibangun di atas keumuman, ya, yang melakukan perbuatan itu adalah kaum wanita, tapi itu bukan merupakan pembatasan daripada hukumnya. Wallahu ta'ala. Kemudian hadis yang selanjutnya, An Abil Mulaih Al-Hudhali anna niswatan min ahli Hims استأذنا على عائشة فقالت لعل كنا من اللواتي يدخلن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. Dari Abu Mulaih Al-Hudhali bahwasanya sekelompok kaum wanita dari Hims mereka izin untuk masuk menemui Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, karena ada kepentingan atau keperluan tertentu. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha memanfaatkan kesempatan itu untuk menasihati mereka. Karena ada salah satu polemik yang terjadi di masa itu, yaitu Aisyah mengatakan, ya, la'alla kunna minal lawati yadkhulna al-hamamat, ya, kalian ini adalah wanita-wanita yang biasa masuk ke tempat pemandian umum, ya. Hamamat, istilahnya hamamat itu tempat pemandian umum yang dibuat di zaman itu untuk, ya, pemandian umum dan dibayar. Itu sudah ada di zaman-zaman itu. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengingatkan mereka, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin, wanita manapun yang melepas pakaiannya fi ghairi baiti zawjiha, di selain daripada rumah suaminya, maka dengan perbuatan itu dia telah, ya, menghancurkan sitra, ya, pembatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan juga dengan apa? Dengan batasan-batasan di mana kaum wanita itu mereka lepas pakaian-pakaian mereka, ya. Di sini jelas Aisyah radhiyallahu taala anha mengingatkan ini karena, ya, pasti ketika kaum wanita-wanita tersebut masuk di tempat-tempat pemandian umum itu,
ya, di tempat pemandian umum itu pasti mereka akan apa? Ya, melepas pakaian mereka, ya. Maka Aisyah mengingatkan dengan sabda Nabi SAW tadi, ya, wanita yang meletakkan pakaiannya, yang melepas pakaiannya di selain daripada rumah suaminya, maka dia telah menghancurkan antara pembatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kadang-kadang Pak, kita kurang hati-hati. Di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah bukan berarti tidak boleh sama sekali kaum wanita itu melepas pakaian kecuali di rumah suaminya. Maksud dari sini adalah lebih kepada menjaga kehormatan. Bagaimana kaum wanita itu menjaga kehormatannya di luar rumah mereka, terutama di tempat-tempat umum, agar mereka memperhatikan, menjaga. Ya, terutama di zaman-zaman kita sekarang ini, ya, di tempat-tempat pemandian umum, yang di situ, ya, meskipun khusus bagi kaum wanita, tapi apa? Tapi kaum wanita juga tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk sembarangan untuk menampakkan aurat mereka, ya, menanggalkan pakaian mereka. Tetap, ya, mereka harus menjaga aurat mereka, ya, meskipun itu tempat khusus bagi kaum wanita seperti tempat pemandian umum dan yang semisalnya, maka tetap bagi kaum wanita untuk menjaga auratnya. Apalagi di tempat-tempat pemandian umum yang di zaman kita sekarang ini jarang yang mengkhususkan itu untuk kaum wanita. Biasanya bercampur dengan kaum laki-laki. Kemudian ya, mandi, ya, di situ tetap akan tersingkap aurat dan yang misalnya. Maka ini penting juga bagi kaum wanita untuk menjaga, ya, batasan-batasannya. Atau di tempat-tempat yang lainnya, di tempat-tempat umum yang lainnya. Kalau seandainya di tempat-tempat umum tersebut, ya, tidak bisa memungkinkan bagi kaum wanita untuk menjaga auratnya, ya, maka sebaiknya untuk kaum wanita tidak masuk, ya, di tempat-tempat seperti itu, ya. Di sini Aisyah radhiyallahu taala mengingatkan mereka di zaman itu, ya, tentu di zaman itu, ya, sangat jauh beda dengan zaman kita sekarang ini. Tidak mungkin tempat umumnya seperti tempat umum di zaman kita sekarang. Pasti itu khusus benar-benar untuk kaum wanita, ya, seperti itu. Tapi meskipun demikian, Aisyah radhiyallahu taala tetap mengingatkan, ya, apalagi kalau seandainya Aisyah melihat kondisi tempat umum di zaman kita sekarang ini, yang bisa dipastikan beliau tidak akan mengizinkan itu. Karena kaitannya dengan sabda Rasulullah SAW tadi. Nah, wallahu ta'ala. Kemudian hadis terakhir mungkin kan sudah namanya kurang 2 menit. Nah, terakhir, hadis terakhir. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tubashir al-mar'atu al-mar'ata fatan'atuha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang wanita itu melihat secara langsung kepada kaum wanita yang lain, ke seorang wanita yang lain. Kemudian setelah itu dia menceritakan kepada suaminya.
seakan-akan suaminya tersebut melihat langsung wanita itu. Ya. Ini larangan bagi seorang wanita yang menceritakan dengan detail ya kondisi wanita yang lainnya di hadapan suaminya. Ya, seakan-akan suaminya tersebut ya saking detailnya sifat yang diceritakan oleh istrinya, seakan-akan dia melihat langsung ke wanita itu. Nah, ini jemaah sekalian yang dimaulah Subhanahu wa taala, dengan sifat seperti ini saja Nabi SAW melarangnya ya untuk kaum perempuan menampakkan sifat wanita yang lainnya, menceritakan sifat tersebut ya, yang tentu kaitan dengan aurat ya, kaitan dengan hal yang menjadi spesifiknya kaum wanita di laki-laki yang lainnya entah suaminya atau laki-laki yang lainnya. Disebutkan suami di sini bukan pembatasan hukum, dia menceritakan kepada ya laki-laki yang lainnya tentang detail daripada aurat perempuan itu ya, badannya begini dan seterusnya ya, seakan-akan laki-laki tersebut melihat secara langsung aurat perempuan itu. Nah, kondisi seperti ini saja itu dilarang dalam syariat, apalagi bukan hanya sekedar disifati dengan kata-kata, tapi dilihat gambarnya lah, dilihat fotonya ya perempuan tersebut, maka ini jelas ya jauh lebih besar lagi hukumnya, meskipun itu berupa foto atau gambar ya, bukan melihat secara langsung, tapi berdasarkan hadis ini itu jauh lebih besar lagi ya, hanya sekedar mendeskripsikan saja ya kondisi wanita atau aurat wanita kepada laki-laki yang lainnya, itu dilarang oleh Rasulullah SAW, apalagi ya bukan hanya sekedar dengan kata-kata, tapi dengan media yang lainnya, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, ini di zaman kita sekarang ini kan ya begitu ya, di media sosial ya, media sosial itu kadang juga terjadi hal-hal seperti itu ya, bukan hanya sekedar gambar ya, kadang sampai diceritakan ada ya yang sampai ya video ya video call begitu dengan lawan jenis yang kemudian saling menampakkan aurat mereka ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nah, ini beberapa hadis yang kita ingatkan untuk kaum wanita. Secara umumnya adalah hadis-hadis tersebut mengingatkan kepada kita semua, terutama kaum wanita, untuk lebih menjaga lagi ya, menjaga daripada interaksi antara lawan jenis dengan kaum laki-laki, batasan-batasannya semaksimal mungkin untuk menjaga kehormatan kita ya, menjaga kehormatan keluarga kita, agar kita tidak melanggar ya batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya dari apa yang kita sampaikan pada sore hari ini. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.